ini baru bisa. Nah, ini baru sudah. Oke. Semalam itu kenapa, Merlin? Semalam kenapa? Coba ceritakan dulu. Enggak tahu juga. Soalnya banyak yang saya kan lagi live. Jadi banyak yang DF, Bang, ke korban Merlin diserang sama saudara-saudaranya. Yang saya herannya begini. Ketika kita mengajari sesuai yang tertulis, kenapa mereka marah? Apakah dari waktu mulai kita peka sampai selesai, pernah enggak saya mengajak kamu untuk ke Islam atau saya mengajar kamu tentang Islam, pernah tidak? Tidak ada. Tidak ada. Yang saya ajarkan dari awal sampai akhir tentang Alkitabiah, betul? Betul. Ketika ada orang yang pengen berbuat kebaikan dan orang lain tidak suka, berarti orang itu apa namanya, Merlin? Ayo berpikir. Oke. Iblis ini pengen kita berbuat baik atau tidak? Tidak. Ketika Merlin mau membuat kebaikan tetapi ada yang tidak suka, berarti dia itu apa? Iblis, sesat. Ya sudah, Merlin sudah jawab kan? Masa kita sampaikan apa yang tertulis di dalam Bible, apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi mereka melarang, bahkan mengatakan, kemarin kan ada video mereka kirim sama saya. Ada yang katanya bilang ada katanya bilang saya ini penghujat. I love Jesus. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui Yesus. Haleluya. Jadi intinya begini saya, Merlin. Merlin kan punya akal. Semalam kan kita sudah belajar. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Ketika ada yang mengajarkan kebenaran, dan kebenaran itu Merlin sendiri yang membaca tertulis dalam kitab suci yang diimani, tiba-tiba datang orang mengatakan jangan dengar dia. Bagaimana bisa? Yang saya sampaikan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saya tidak menambah-nambahkan firman Tuhan, saya tidak mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Karena barang siapa yang menambah-nambahkan firman Tuhan, barang siapa yang mengurangi-ngurangi firman Tuhan, maka dia adalah si jahat. Tiba-tiba saya sampaikan yang sesuai tertulis, tiba-tiba ada orang yang tidak mau. Ada orang yang marah, memfitnah saya. Sebagaimana, dengar Merlin ya, dengar. Ketika kita membawa damai, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan kebenaran, maka semua orang tidak akan suka kepada kita. Sebagaimana Yesus ketika menyampaikan kebenaran di tengah-tengah Bani Israel, apa kata orang Bani Israel? Dia sudah gila. Dalilnya mana? Coba kamu buka Markus 3 nomor 21. Coba kamu baca. Kalau saya berbohong, coba. Silakan dibaca. Coba dibaca. Markus 3, 21. Markus pasal 3 ayat 21. Sorry. Sabar ya. Markus 3 ayatnya yang ke-21. Bisa pakai ini saja, tidak bisa pakai. Iya, pakai buku saja. Pakai buku. Kenapa dilepas itu tutup kepala? Dipakai sekalian tutup kepala tuh, biar kelihatan cantik. Iya, kalian ini orang mau berbuat kebenaran, kok kalian ulang yang tidak mau. Bagaimana kalian? Katanya mau memberitakan firman Tuhan. Kita sampaikan firman. Kalian yang tidak mau, gimana ceritanya kalian?
Ini, begini. Ya, coba dibaca, Mer. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, maka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, tidak mungkin mereka mengatakan Yesus gila, kan? Ketika kaum keluarga mendengar hal tersebut, mereka datang mengambil dia, kata mereka, ia sudah tidak waras lagi. Ia itu siapa? Yesus. Jadi setiap orang yang membawa kebenaran pasti dikatakan bahwa oh itu orang gila. Sebagaimana Yesus dulu di tengah-tengah Bani Israel sehingga mereka mau membunuh dia gara-gara mereka mengatakan dia membawa ajaran baru. Mereka mau membunuh dia sehingga mereka fitnah mengatakan dia ini gila, dia ini begitu, dia ini begitu. Jadi ketika kamu berbuat kebaikan dan ada yang tidak suka, ingat, seluruh manusia pengen kita menjadi baik. Seluruh manusia pengen kita itu menjadi baik. Hanya iblis yang tidak mau kita menjadi baik. Ketika Merlin mau berbuat kebaikan dan ada yang tidak suka, berarti dia itu apa? Sesat. Sesat. Iya, kenapa dibuka itu? Kenapa dibuka? Dimarahi ya, dipakai begitu. Kalau dimarahi, hapus saja ayat di Bible itu. Kalau dimarahi, hapus saja. Kalau tidak, dicukur rambutnya. Kan begitu. Coba. Botak. Nah, itu kalau tidak mau botak. Nah, sekarang kamu PK sama guru, kamu kan challenge sama guru, pakai dulu. Nanti setelah itu kamu mau buka tidak apa-apa. Yang penting sama guru kamu pakai dulu, pergi. Biar kelihatan agak cantik, cepat. Gas. Pakai dulu baru kita penginjilan lagi. Nanti poinnya 1K baru pakai. Berarti kamu mau pakai tudung itu, berarti kamu mau pakai tudung itu hanya untuk poin 1K, bukan karena firman Tuhan. Bukan. Ah, ya sudah pakai. Ya sudah pakai. Pakai dulu. Iya, karena itu firman Tuhan loh. Kalau tidak mau pakai, dihapus saja. Itu firman Tuhan loh. Saya menyampaikan, bukan saya mengarang-arang loh. Bukan saya pengen kamu itu agar ke Islam-Islaman, tidak. Itu tertulis loh. Tapi setakut ini banyak yang record, jadi mereka ada muat di VT semua. Mereka muat di VT apa? Sekarang ketika mereka muat di VT bilang kamu memakai begitu, kamu bisa ndak buka ayatnya itu? Coba kamu baca ayatnya ulang. Coba. Kita baca ya. Ayat yang tadi. Ayat yang tadi. Ya, yang coba kamu di situ di 1 Korintus 11 nomor 6. 1 Korintus 11 nomor 6. Coba dibaca. Dibaca kasih dengar sama mereka. Dibaca kasih dengar sama mereka. 1 Korintus pasal berapa? 11 nomor 6. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Itu perintah atau bukan? Perintah. Kalau kita tidak laksanakan perintah yang tertulis di dalam kitab suci, berarti kita dapat apa? Dapat apa ya? Dapat dosa. Ya? Kamu mau dengar apa yang dikatakan oleh Bible? Kamu mau dengar apa yang dikatakan oleh Alkitab atau apa yang dikatakan oleh orang-orang? Sementara dengan firman Tuhanlah kamu diselamatkan. Bukan dengan firman manusia. Kamu mau dengar firman manusia, mau dengar perkataan manusia atau firman Tuhan? Itu pilihan kepada Anda, bukan kepada saya. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis. Tuhan berikan kita akal untuk berpikir. Hidup di dunia jangan terlalu mengikuti apa kata manusia, tetapi mengikuti apa kata Tuhan. Terkadang manusia ke kiri, Tuhan bilang ke kanan. Terkadang keinginan kita ini bertentangan dengan kehendak Tuhan,
maka disitulah kita diuji untuk bersabar. Tetapi ketika keinginan kita bertepatan dengan kehendak Tuhan, maka disitulah kita diuji untuk bersyukur. Begitu. Apakah salah saya mengajarkan kamu seperti ini? Tidak salah. Terus kenapa banyak orang yang tidak suka? Berarti orang itu tidak mau kamu menjadi baik. Karena hanya iblis yang tidak mau kamu itu menjadi baik. Karena hanya iblis yang tidak mau kita ini menjadi baik. Iblis mau kita itu rusak. Coba, ketika kamu berpakaian seperti ini, kelihatan lehermu itu. Datanglah laki-laki yang dia punya pikiran aneh-aneh. Lihat, wih Merlin ini cantik sekali ya, ini begini, rambutnya begini. Diangkat telinganya, di rambutnya begini, begitu. Tapi ketika kamu tutup, maka apa dikatakan dalam Matius 5 nomor 9? Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena orang yang membawa damai maka disebut anak-anak Allah. Bagaimana kamu bisa membawa damai buat laki-laki sementara penampilan kamu seperti itu? Makanya saya sempat sampaikan sama kamu tadi malam kan. Jika kamu menudungi, kamu menutup aurat dengan sempurna, maka laki-laki suka sama Merlin itu karena iman. Tapi jika Merlin buka aurat seperti ini dan ada laki-laki yang suka, itu laki-laki suka karena nafsu. Karena dia sudah lihat bentuk, dia sudah lihat begini, pikirannya sudah kemana-mana. Saya menasihati kamu ini bukan karena saya itu lebih pintar dari kamu, tidak. Kita sama-sama belajar. Cuma saya punya saudara perempuan, saya punya adik perempuan, kakak perempuan. Satu ketika saya tidak ada, maka Tuhan hantarkan orang yang terbaik untuk mengingatkan saudara perempuan saya sebagaimana saya mengingatkan kamu. Jadi tugas saya hanya mengingatkan, Merlin mau dengar atau tidak itu urusan Merlin sama Tuhan. Merlin mau lebih dengar perkataan Tuhan atau perkataan manusia. Perkataan Tuhan. Ya sudah, kalau begitu ditudungilah. Kan perintah. Buat apa takut? Memang kalau kita menjadi baik itu susah, Merlin. Kita kalau menjadi baik itu susah. Ingat ya, paku itu ketika kita tancap ke kayu, ketika dia masih lurus, Merlin perhatikan nih, paku ini ketika kita tancap ke kayu, kalau dia masih lurus kita pukul terus. Tetapi ketika dia sudah bengkok, kita tidak pukul lagi, kita cari paku yang lurus, dipukul lagi. Jadi ketika kita mau berdiri dengan lurus, berdiri dengan benar, maka datanglah hujatan kiri, hujatan kanan. Ketika kita sudah bengkok, baru tinggalkan. Mereka cari orang-orang yang lain lagi. Kalau Merlin ini kan bukan anak kecil. Orang sudah dewasa, punya akal sehat, punya pendidikan. Orang tua kita menyekolahkan kita itu sampai besar begini agar kita itu bisa berpikir. Bukan mengikuti manusia. Begitu. Orang tua siapa yang tidak mau anaknya menjadi baik? Coba. Intinya, siapapun yang tidak mau kita menjadi baik, berarti dia itu bagian daripada iblis. Dia itu iblis yang nyata. Ketika Merlin bertutup kudung begini, hanya laki-laki punya iman yang lihat Merlin itu kelihatan cantik. Tetapi kalau mereka bilang, kau pakai itu, kau seperti Islam saja, tidak bagus kau pakai begitu. Itu mereka melihat Merlin karena nafsu itu. Biar kelihatan yang buka-buka. Lama-lama, kasih ke bawah sedikit. Oh, jadilah. Nah ini fakta yang terjadi. Karena ini zaman akhir zaman. Ini yang terjadi ini. Maka apa kata Yesus? Berjaga-jagalah. Apa yang harus kita berjaga-jaga? Jaga iman kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Bukan jaga omongan orang. Ini, kukasih satu. Merlin lihat ya, kukasih satu ayat ini, kata-kata Yesus sendiri ya, bukan kata orang ini. Ini. Di Matius, coba buka Matius. Matius. Ini di Matius 19:16, 17. Dari 16 sampai 17. Matius pasal 19 dari ayat 16 sampai 17. 19 ayat 16 sampai dengan
17. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Turutilah segala perintah Allah. Menutup tudung tadi perintah Allah atau bukan? Perintah? Ya sudah. Berarti kalau kamu tidak mau, berarti kamu tidak mau menuruti perintah Allah. Itu kata Yesus loh. Sisa kamu berpikir. Sisa kamu yang berpikir. Apakah selama ini dari kemarin sampai ini kita bertemu, pernahkah saya ajarkan kamu hal yang tidak baik? Tidak ada. Pernahkah saya mengatakan kepada kamu, ayo kita challenge yuk. Ketika kamu kalah, kamu ganti baju yang satu jari? Ada? Tidak. Bahkan saya mengatakan, tutupilah semuamu itu. Bila perlu kamu jangan. Karena begini, cukup kecantikanmu itu yang dinikmati oleh suamimu saja. Jangan lelaki lain. Ini sapung jaringan kok, teman-teman. Ya, Sapung jaringan kah? kenapa? Iya, saya pun jaringan itu. Jaringan tidak bagus. Sudah? Sudah kah? Sudah dengar saya pun suara? Oke. Nah, sekarang begini. Apakah dari kemarin sampai sekarang kita bertemu saya mengajarkan yang tidak baik buat Merlin? Tidak ada. Tidak ada. Semua yang baik-baik. Betul? Betul. Dan itu yang saya ajarkan itu, yang saya sampaikan itu berlandaskan kitab suci atau tidak? Kitab suci. Berlandaskan kitab suci. Seorang kaya datang kepada Yesus dan mereka bertanya, "Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami beroleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus tadi? Taati segala perintah siapa? Perintah Allah. Perintah Allah. Di dalam Bible itu perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Perintah Allah. Menutup rambut dengan tudung perintah Allah atau tidak? Perintah. Perintah. Apakah Merlin mau melakukan perintah Allah apa perintah manusia? Perintah Allah. Ya sudah, tutuplah kudungmu. Silakan. Pergilah, tutuplah biar kelihatan bagus. Buat apa takut? Itu ada dalil loh. Ada semua loh. Coba apa yang membuat kamu ragu? Ini tertulis di kitab yang saya imani. Apa yang kita ragu? Kitab suci itu dibaca, didengar, dan ditaat. Begitu. Daripada kamu mau dengar perkataan orang. Ayo. Ya, begitu. Ganteng kan? Kalau saya di apa? Kalau saya di Maluku Utara, saya di Ternate Maluku Utara. Orang timur jua. Kalau Merlin di NTT toh? Kakak orang Ambon, orang apa? Maluku. Maluku Utara, Ternate. Kakak agamanya? Kenapa? Saya Muslim. Oh, Muslim. Saya Muslim. Sudah sampaikan semalam kan nih. Saya Muslim, saya pengikut Yesus. Kok paham sekarang? Saya pengikut Yesus. Apa lagi? Tanya. Silakan Merlin tanya. Tidak, saya tidak. Saya mau ikutin. Iya, mau ikut itu. Bukan itu yang kerudung, itu yang di muka-muka itu. Merlin, istri saya itu cantik Merlin. Saya suruh dia pakai sampai pakai cadar itu. Karena kenapa? Saya mau kecantikannya itu cuma saya menikmati, jangan orang lain menikmati. Seluruh laki-laki pengen dia punya calon istri itu cukup dia menikmati, dia punya kecantikan, bukan orang lain. Iya. Hanya laki-laki hidung belang yang mau kau buka-buka begitu.
Setelah itu dia bawa kau jalan-jalan, baru dia sonde kasih makan. Buang dia jauh-jauh. Iya, buang dia jauh-jauh, tidak usah. Tidak usah pacaran-pacaran, doa yang terbaik buat Tuhan, biar Tuhan kasih yang terbaik. Ingat, Yesus adalah juru selamat. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga tanpa melalui Yesus. Ya, jadi apa yang ada di dalam Bible, selagi yang masih baik-baik, turuti yang baik-baik, maka kamu akan sampai kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Silakan. Hidup cuma sementara saja. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kalau dunia ini tempat tinggal, mungkin masih sekarang Yesus masih ada di dunia ini. Sekarang Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Yesus sudah kembali kepada Bapa, Yesus sudah terangkat ke langit. Coba. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal, dan kita semua akan meninggal. Maukah kita meninggal dalam keadaan dalam berbuat maksiat? Nah, ini kan kelihatan cantik-cantik tidak teman-teman? Coba tapping. Coba tapping. Cantik tidak dia pakai begitu? Coba tapping. Tapping. Apakah saya menyuruh dia, apakah dia memakai begini itu karena mengikuti Islam? Tidak, tetapi ada yang tertulis. Ada tertulis di dalam dia punya Bible sendiri. Guys, Nah, ini bukan berarti kita nih mau ikut Islam. Ini kan cuman ikuti saja yang ada di ini, bukan berarti sama ikut iya, Islam ya. betul. Begitu. Tapi ini dari dalam hati kamu nih. Lebih kelihatan cantik mana kamu buka aurat tadi dengan menutup begitu? Menutupi. Nah, menutup cantik toh? Begini cantik. Cantik ini, Merlin ini cantik. Teman-teman lihat dia tutup begitu. Nah, sekarang tutup baik-baik, kasih tutup baik-baik biar kita belajar sedikit. Kita belajar tentang Alkitabiah. Coba Merlin kembali ke perjanjian lama, bukan Nehemia 8, Nehemia 6, Nehemia pasal 6 ayat ke-8. Coba buka. Nehemia. Ditutup itu. Ditutup begini, biar bagus. Bisa dia turun dia. Kasih lipat begini. Kasih lipat. Kalau Belajar itu mentaati firman Tuhan, biar Tuhan kasih ilham masuk, Tuhan kirim Roh Kudus masuk di katompu otak itu. Nah, yang satu kasih begitu. Itu. Kan sama dengan ibu-ibu mau pergi arisan. Guru. Ya. Sama makan. Kenapa? Guru lapar. Kita belajar ini sesendok dari tadi, tapi pas guru Oh, mau makan dulu. Iya. Ya, kalau begitu makan dulu lah. Nanti habis makan dulu baru undang guru. Guru mau lanjut pelayanan dulu ya. Intinya pesan baik-baik ya. Ingat guru punya pesan baik-baik, Merlin. Ingat guru punya pesan baik-baik ya. Semua orang pengen kita itu menjadi baik. Betul tidak? Betul. Hanya siapa yang tidak mau kita menjadi baik? Iblis. Ketika ada orang yang pengen kamu tidak menjadi baik, berarti dia itu apa? Penyesat. Penyesat sudah. Oke, lanjut ya. Makan dulu yang kenyang-kenyang. Nanti kalau sudah makan, baru undang, baru kita penginjilan lagi. Oke? Oke. Oke.